Wanita itu merobek cincin tunangan di tangannya. Detik berikutnya 7 bintang sejajar muncul di langit. Saat wanita itu berlari menuju gerbang teleportasi, barulah sang kaisar sadar bahwa dirinya telah membuat kesalahan besar. Hingga saat itu, dia baru tersadar. Kepergian wanita itu sebenarnya menuju kemana. Namun saat dia mengejar, semuanya sudah terlambat. Wanita itu telah lenyap dari dunia ini. Ternyata wanita itu berasal dari zaman modern. Saat 7 bintang sejajar muncul, dia tanpa sengaja terlempar ke masa lalu. Bahkan menikah dengan seorang pangeran yang terbuang. Lalu dia menggunakan pengetahuan modern untuk membantu sang pria meraih kejayaan. Bahkan di malam saat musuh menyerbu istana, dia berhasil menjaga batu giok warisan kerajaan. Dengan batu giok itu, pria itu bisa naik tahta menjadi kaisar. Dan dulu pria itu pernah berkata, begitu menjadi kaisar akan mengangkat wanita itu sebagai permaisuri. Namun setelah naik tahta, dia justru menikahi putri bangsawan dari keluarga Duk. Wanita itu langsung kecewa dan bertanya apakah dia sudah lupa janji lamanya. Namun pria itu berkata, menikahi wanita licik itu adalah terpaksa. Karena keluarga Duk sangat berkuasa di istana. Dia bersumpah setelah posisinya aman, akan menceraikan permaisuri dan mengangkat wanita itu sebagai gantinya. Tapi untuk saat ini anak mereka harus diadopsi oleh wanita licik itu. Dan demi menenangkan keluarga Duk, dia juga harus menikahkan wanita itu dengan orang lain. Saat itu dia punya ide bagus, yaitu menikahkan wanita itu dengan kepala Kasim. Dia juga berkata semuanya sudah diatur. Tak akan ada yang berani menyakitinya. Bahkan Kasim di sampingnya tertawa terbahak. Saat itu wanita itu benar-benar kecewa. Dia marah dan menuduh pria itu telah dibutakan oleh kekuasaan. Tapi pria itu mengira wanita itu menolak karena masih menginginkan posisi permaisuri. Dia pun marah dan pergi. Tanpa tahu, wanita itu sudah bersiap untuk pergi. Karena 7 hari kemudian, 7 bintang sejajar akan muncul kembali. Lalu dia bertanya pada anaknya apakah mau ikut. Tak disangka anak yang biasanya penurut, kini malah sombong berkata dia adalah pangeran. Dia mengejek wanita itu yang tidak punya identitas, bahkan tidak punya keluarga. Orang-orang menganggapnya sebagai orang aneh. Dalam waktu singkat, wanita itu mengalami 2 hal yang sangat menyakitkan. Karena itu dia makin mantap untuk pergi. Keesokan harinya, wanita itu memeriksa batu besar yang menjadi portal waktu. Namun saat itu, wanita licik yang baru dinobatkan sebagai permaisuri datang. Dengan sombong menyuruhnya berlutut memberi hormat. Tak disangka wanita itu malah mengeluarkan sebuah liontin giok. Katanya itu adalah hadiah dari kaisar. Siapapun yang melihatnya tak perlu berlutut. Sebaliknya harus memberi hormat padanya. Saat wanita licik itu hendak berlutut, kaisar tiba-tiba muncul dan menghentikannya. Demi menyenangkan wanita licik itu, dia bahkan menghancurkan liontin giok di depan wanita itu. Saat dia hendak menghukum wanita itu dan menyuruhnya meminta maaf, wanita licik malah berkata ingin menjadikannya pelayan pribadi. Dia juga menekan dengan kekuatan keluarga Duk. Kaisar pun terpaksa setuju. Wanita itu tak menyangka orang pertama yang menertawakannya adalah anaknya sendiri. Yang lebih mengejutkan, demi posisi sebagai pangeran, anaknya menyebut wanita licik sebagai ibu, dan rela mengikutinya. Tanpa tahu, wanita licik itu sebenarnya tak ingin dia hidup. Saat tiba di pinggir kolam, wanita licik sengaja mendorong anak itu ke dalam air. Saat nyaris tenggelam, untung wanita itu segera melompat dan menyelamatkannya. Dan kejadian itu tepat disaksikan oleh kaisar. Wanita itu buru-buru menjelaskan kebenaran. Namun saat kaisar marah dan bertanya pada wanita licik, anak itu malah berbohong menuduh ibunya yang mendorongnya. Wanita licik langsung berkata wanita itu cemburu pada hubungan ibu anak mereka. Makanya melakukan hal keji. Mendengar perkataan mereka, kaisar langsung memarahi wanita itu. Dia murka dan berkata demi posisi permaisuri. Kini wanita itu menjadi kejam. Tanpa mau mendengar penjelasan, dia langsung memerintahkan agar wanita itu dikurung di istana dingin. Akhirnya tiba hari terakhir kemunculan 7 bintang sejajar. Kebetulan kaisar